Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang berbahagia. Dalam kesempatan ini marilah kita nyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khatib berwasiat agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan merealisasikan, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Dalam kesempatan ini khatib memberikan judul yaitu Persatuan sebagai Kehidupan Masyarakat Madani. Di dalam kehidupan setiap orang harus berikhtiar, harus berusaha menempuh jalan menuju kesuksesan, jalan menuju keberuntungan, jalan menuju kesenangan, jalan menuju kesejahteraan, jalan menuju kepuasan, dan jalan menuju kecintaan. Dan mencari solusi untuk mencegah kerugian, mencegah kesakitan, mencegah kesulitan, mencegah kebencian, dan mencegah penderitaan, dan lain seterusnya. Jalan yang satu itu adalah kuncinya menang. Dalam bahasa Arab, al-falah. Bagaimana kita bisa menang dalam menjalani kehidupan untuk membangun persatuan sebagai kehidupan masyarakat madani. Baik kita sebagai anggota dari masyarakat maupun kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Kita tetap mencontoh kehidupan Rasulullah SAW dalam berbangsa dan bernegara, keberhasilan Rasulullah di Madinah sebagai tolok ukur yang kita jadikan uswah di dalam kehidupan ini. Sebagai solusinya 5 langkah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hajj, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Al-Hajj ayat 77. Diawali dengan kata iman, seruan untuk orang-orang beriman. Iman adalah yang dimaksud tasdiqul bil qalbi, iqraru bil lisan, dan af'alul bil arkan, yaitu diterima kebenaran Allah itu di dalam hati, diucapkan dengan lidah, dan dibuktikan dengan perbuatan. Ketiga aspek tersebut satu dan menyatu dalam setiap person yang beriman. Bila ketiga hal tersebut belum sejalan, maka imannya belum sempurna. Artinya jika seseorang hanya pandai bicara tanpa diikuti dengan amal perbuatan, orang seperti itu dalam Al-Quran disebut orang munafik. Iman dalam pengertian itu tidak bersifat permanen atau bersifat tetap. Iman dapat bertambah dan iman dapat pula berkurang. Bahkan iman bisa habis dengan perbuatan kemaksiatan. Usaha untuk mempertebal iman adalah dengan jalan memperbanyak ibadah dan zikir. Iman dan ibadah tidak bisa dipisahkan karena kuat tidaknya iman seseorang dapat dibuktikan atau dilihat taat tidaknya seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata iman adalah identik dengan akidah, tauhid, dan keyakinan.
Karena berbicara iman berarti berbicara akidah, yaitu kaitan perbuatan manusia mulai dari hal yang sebesar-besarnya sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya. Tidak satu pun yang terlepas dari keterikatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang tauhid berarti semua aktivitas manusia adalah dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik esa pada zatnya, esa pada sifatnya, maupun esa pada perbuatannya. Sedang berbicara tentang keyakinan berarti bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah di hari akhirat kelak. Di dalam Al-Quran kata iman diambil dari akar kata amanah dalam berbagai ayat dan surat di dalam Al-Quran. Kata iman itu memberi isyarat bahwa orang berimanlah yang mampu dan dapat melaksanakan semua perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Mampu mengendalikan diri, mampu menahan emosi, mampu menghindari gunjing yang tidak pada tempatnya, mampu pula menjauh fitnah, mampu meninggalkan dusta, mampu untuk tidak menipu dan tidak KKN. Orang beriman itu mereka patuh, soleh, ikhlas, jujur, sabar, tawakal, ridho, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman itu tidak sombong, tidak takabur, tidak rakus, tidak tamak, tidak cinta dunia secara berlebihan, jabatan, harta, dan wanita. Islam tidak melarang seseorang mencintai dunia, akan tetapi menjadikan dunia dengan segala fasilitasnya sebagai media atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah irka'u, yaitu menundukkan kepala bersama orang-orang yang mau ruku. Tatkala melakukan sholat, ruku dalam arti ini sama-sama berada dengan orang-orang yang baik. Untuk membuktikan baik tidaknya seseorang sangat ditentukan oleh ada tidaknya seseorang melakukan ruku ketika orang lain melakukan ruku. Ayat ini bahkan mengisyaratkan bahwa sholat yang 5 waktu sehari semalam itu mesti dilaksanakan dengan berjamaah. Indikasi ayat ini sekaligus memberi peringatan bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang Islam, agar selalu dalam kebersamaan menghadapi liku-liku hidup yang penuh dengan persoalan dan tantangan. Orang yang tidak ada jiwa kebersamaan, bermasyarakat, maka tumbuh sikap egoisme, individualisme adalah sebagai tanda-tanda sebagian dari sikap orang-orang Yahudi. Dengan demikian ruku dapat dipahami sebagai sikap kebersamaan umat Islam dalam menghadapi tantangan. Artinya umat Islam adalah umat yang satu, berasal dari nenek moyang yang satu, berpegang kepada kitabullah yang satu, mengikuti pola dan cara syariat yang satu, dan berbuat juga atas nama yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerminan ruku yang dilakukan oleh manusia teraplikasikan dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila dalam satu daerah lain umat Islam menderita, sengsara, miskin, terancam, dan lain sebagainya, maka penderitaan itu adalah merupakan penderitaan umat Islam secara keseluruhan. Umat Islam bagaikan satu tubuh, bila mana yang satu sakit, yang lain ikut merasakan, kal jasadil wahid. Langkah yang ditempuh untuk itu adalah dengan memberi perhatian dalam bentuk sumbangan pemikiran, tenaga, materi, dan juga doa kepada mereka agar mereka terlepas dari belenggu kesengsaraan dan penderitaan. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas, tutwuri handayani. Itulah makna ruku yang membedakan dengan orang yang sedang menungging. Yang ketiga adalah wasjudu, berarti tunduk dengan kerendahan diri. Kata ini juga digunakan dalam arti menundukkan kepala atau mengarahkan pandangan kepada sesuatu
tetapi pandangan yang mengandung tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari ketundukan dan tergambar pada peletakan dahi di bumi yang merupakan salah satu dari bagian sholat. Dengan demikian sujud adalah implementasi dari seluruh rangkaian ibadah. Karena sujud adalah pengejawantahan, rasa tunduk dan patuh yang disertai dengan rasa kerendahan hati kepada Allah, di mana saat tersebut merupakan saat terdekat seorang makhluk dengan Kholiknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila arti sujud dipahami sholat, berarti meletakkan dahi dan beberapa anggota badan lainnya ke bumi, sebagaimana dipahami oleh ulama fikih. Namun bila mana kita pahami sujud dalam arti tunduk dan merendahkan diri, maka sujud berarti adalah tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah yang telah digariskan kepada alam semesta ini. Baik ketetapan Allah yang ada dalam Al-Quran, ataupun ketetapan itu melalui Nabi dan Rasulnya, ataupun ketetapan itu berdasarkan sunatullah. Orang yang tidak merendahkan diri kepada aturan Allah disebut sombong dan takabur. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan masuk surga barang siapa yang terdapat di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun seberat biji sawi. Maka ada seseorang yang bertanya, bagaimana kalau ada seseorang yang senang dengan baju yang indah dan sandal yang baik? Apakah itu termasuk kesombongan? Nabi menjawab, sesungguhnya Allah itu indah, jamil, dan mencintai yang indah. Kesombongan yang dimaksud adalah menolak kebenaran dan memandang enteng orang lain. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Lebih jauh lagi bila dipahami arti sujud dengan sholat dan tunduk, maka agaknya kedua aspek ini yang paling relevan dengan kehidupan. Karena betapa banyaknya orang yang sholat tetapi perilaku dan sikapnya tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuannya. Artinya banyak orang yang sholat tetapi sholat itu tidak mewarnai kehidupannya sehari-hari. Tentunya akan jauh lebih dahsyat lagi jika seseorang tidak sholat, maka kesombongan dan kepongahan dan kebanggaannya kepada materi semakin dominan di dalam kehidupannya, sehingga yang dikedepankan adalah hawa nafsunya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 59, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang lebih buruk, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara, sholat Jumat yang berbahagia. Yang keempat adalah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budu rabbakum. Di dalam Al-Quran, ibadah berasal dari akar kata abada yu'abidu ibadah, yang berarti menyembah, mengabdi, taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat dalam Al-Quran hanya melegitimasi bahwa mengabdi itu hanya kepada Allah saja. Statement bahwa pengabdian itu hanya kepada Allah dengan sering kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Indikasi ayat itu menunjukkan bahwa kalau seseorang itu beribadah tidak dilandasi karena Allah, maka amalia ibadahnya, apapun yang mereka kerjakan, sia-sia belaka alias tidak diterima. Di dalam Al-Quran, jin dan manusia diciptakan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Az-Zariyat ayat 56. Dan dalam ayat lain, surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang dari sebelum kamu agar kamu bertakwa. U'budu mempunyai 3 makna, yaitu esakan Allah, taatilah Allah, dan tawadulah kepada Allah. Bila ketiga aspek itu menyatu dalam diri seseorang, maka baru ia disebut dengan mengabdikan diri kepada Allah.
Pengabdian kepada Allah serta merta di dalamnya terkandung pengabdian kepada bangsa, negara, agama, masyarakat, atau keluarga. Karena tidak satu pun perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini terkecuali hanyalah untuk Allah. Misalnya bagi seseorang pedagang mengatakan bahwa aku pergi berdagang untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, dan anak-anak karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hendak berdagang. Tentu hal ini akan dapat dilakukan hanyalah bagi orang-orang yang beriman. Ibadah adalah memotivasi manusia untuk tidak sombong, tidak takabur, tidak busuk hati, suka dipuji, dan lain sebagainya dalam kehidupan. Bagi orang-orang yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah, maka sikap senang dipuji akan punah dengan sendirinya. Karena yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sehingga muncul sikap jujur, tawadu, khusyuk, berani, dan percaya diri serta mandiri. Itulah jelmaan orang-orang yang mengabdikan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak akan mengabdikan dirinya untuk dunia, materi, harta, jabatan, pangkat, nama, dan popularitas lainnya. Karena bila mana ia mengabdikan kepadanya, Rasulullah bersabda, siapa yang mencintai sesuatu maka ia akan diperbudak olehnya. Beribadah kepada Allah terdapat dua bentuk, yaitu bersifat rutin disebut ibadah maghdoh, seperti halnya sholat, puasa, zakat, haji. Sedangkan yang bukan rutin adalah ghairu maghdoh, seperti munakahat, muamalat, jihad, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Artinya bahwa semua aktivitas manusia lahir dan batin semuanya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 162, sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan alam semesta. Dan yang terakhir, yang kelima adalah waf'alul khair la'allakum tuflihun. Melaksanakan perbuatan khair atau perbuatan yang baik. Kata al-khair terulang dalam Al-Quran dan umumnya artinya adalah baik. Tetapi juga diartikan dengan harta yang banyak. Af'al al-khair adalah perbuatan baik. Bila dikaitkan dengan ayat tersebut adalah mempergunakan harta benda untuk kepentingan memperjuangkan agama Allah, yaitu dengan berzakat, bersedekah, infak, membantu orang-orang miskin, menolong anak-anak yatim dan orang-orang terlantar, serta orang yang meminta-minta. Oleh karena itu harta harus didapatkan dengan cara yang baik dan dipergunakan pula kepada yang baik, karena harta pada dasarnya adalah baik. Semakin banyak harta seseorang maka semakin baik kehidupannya. Namun harta itu pun bisa membuat orang tidak melakukan perbuatan baik, bahkan dapat menghancurkan kebaikan seperti kikir, bakhil, dan lain sebagainya. Harta itu mengantar seseorang kepada kesuksesan dunia beserta perhiasannya. Dalam hal ini Allah mengingatkan agar tidak menjadikan kecintaan kepada harta itu mengalahkan cintanya kepada Allah yang telah memberi harta kepadamu. Untuk itu pergunakanlah harta tersebut untuk membuat jalan yang baik atau jalan yang membuat seseorang lurus dan benar dalam upaya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kepada orang yang percaya kepadanya bahwa janganlah kamu lalai dengan harta dan anak-anakmu sehingga membuat kamu jauh dari ajaran Allah. Al-Munafikun ayat 9. Akibat bagi orang-orang yang lalai dengan hartanya akan membawa dirinya kepada neraka, mencelakakan dirinya sendiri, egoisme, zalim, dan larut dalam tipu daya. Sedangkan tujuan dan visi hidup adalah adanya keseimbangan antara kehidupan materi dengan spiritual. Prinsip ibadah dan memakmurkan dunia. Dengan demikian kesuksesan akan terrealisir bila ada kesungguhan manusia untuk selalu berbuat baik. Seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 135,
katakanlah, wahai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat keberuntungan. Ayat ini memberi motivasi kepada manusia agar selalu berbuat baik, berkarya, berkreasi, menciptakan sesuatu yang baru secara kontinu sesuai dengan kemampuan. Perbuatan seseorang yang akan dirasakan kemanfaatannya bagi orang lain selain dirinya, baik masa kini maupun masa hadapan. Inilah prinsip atau orang-orang atau masyarakat yang hidup di dalam masyarakat madani. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Walhamdulillahirabbil alamin.